Kami dari kelompok 4 akan membawakan topik tentang file service. Saya Gabriela Suryaningsi. Saya Wilson Aprianto Bunga. Dan saya Kevin Salvator. Baik, sekarang kita akan masuk pada materi pertama, yaitu pengenalan file service. File service adalah suatu perincian atau pelayanan dari file system yang ditawarkan pada komputer klien. Suatu file server adalah implementasi dari file service dan berjalan pada satu atau lebih mesin. File itu sendiri berisi dari nama, data, dan atribut file seperti kepemilikan file, ukuran, waktu pembuatan file, dan hak akses file. File system merupakan mekanisme penyimpanan online serta untuk akses baik data maupun program yang berada dalam sistem operasi. Selanjutnya, karakteristik dari file system. File system adalah bertanggung jawab untuk mengorganisasi penyimpanan, pencarian keterangan, penamaan, sharing atau pembagian, dan protection atau perlindungan dari file-file. File berisi dari dua bagian penting, yaitu data dan atribut. File system didesain untuk menyimpan dan mengatur banyak dan besar file dengan fasilitas untuk membuat, memberi nama, dan menghapus file. File system juga bertanggung jawab untuk pengontrolan dari akses file. Akses terbatas ke file oleh user yang berhak dan tipe-tipe dari akses yang diminta. Operasi pada file, data, dan atribut adalah create atau delete, query, yaitu memodifikasi atribut, open atau close, read atau write, dan akses kontrol. Berikut organisasi penyimpanan. Terdiri dari struktur direktori, hierarki, dan part name, metadata, pengaturan informasi file, yaitu atribut file, informasi struktur, direktori, dan lain-lain. Selanjutnya akan dibawakan oleh teman saya. Di sini saya akan melanjutkan mengenai karakteristik dari file system, mengenai atribut file. File adalah kumpulan informasi berkait yang diberi nama dan direkam pada penyimpanan sekunder. Atribut file terdiri dari yang pertama, nama. Merupakan satu-satunya informasi yang tetap dalam bentuk yang bisa dibaca oleh manusia atau biasa disebut human readable form. Yang kedua, tipe. Dibutuhkan untuk sistem yang mendukung beberapa tipe berbeda. Yang ketiga, lokasi. Merupakan pointer atau petunjuk ke device dan lokasi ke file pada device tersebut berada. Yang keempat adalah ukuran atau size. Ukuran file pada saat itu baik dalam byte, huruf, ataupun blok. 5. Proteksi. Informasi mengenai kontrol akses, misalnya siapa saja yang boleh membaca, menulis, dan mengeksekusi file. 6. Waktu, tanggal, dan identifikasi pengguna. Informasi ini biasanya disimpan untuk pembuatan file, modifikasi terakhir yang dilakukan pada file, penggunaan terakhir file. Struktur file system. Yang pertama, modul directory menghubungkan nama file dengan ID file. Yang kedua, modul file menghubungkan ID dengan file tertentu. Yang ketiga, modul akses kontrol
memeriksa permission untuk operasi yang diminta. Yang keempat, modul akses file, read dan write data, file atau atribut. Yang kelima, modul block, akses dan alokasi blok disk. Yang keenam, modul perangkat, disk, input output, dan buffering. Yang berikutnya yaitu komponen file service. Komponen-komponen file service ini terdiri dari yang pertama, file service, yaitu pengoperasian dari masing-masing file. Yang kedua, directory service, yaitu tentang manajemen atau pengaturan direktori. Yang ketiga, naming service. Naming service terdiri dari location independence, yaitu file dapat dipindahkan tanpa penggantian nama. Yang berikutnya, hal yang umum untuk penamaan file dan direktori, yaitu machine dan nama patch. Berikutnya yaitu dua level penamaan, yaitu nama simbolik yang dilihat dari user dan nama binary yang dilihat oleh sistem. Contoh file service. Contoh file service ini ialah NFS, yaitu Network File System, merupakan sebuah protokol yang dikembangkan oleh Sun Microsystems pada tahun 1984. NFS ini didefinisikan dalam RFC 1094, 1813, dan 3530 sebagai DFS yang mengizinkan sebuah komputer untuk mengakses file melalui network seperti akses file di disk lokal. NFS ini merupakan protokol yang sangat mendukung dalam pengaplikasian suatu file system yang terdistribusi. Tujuan dari NFS ini adalah untuk memungkinkan terjadinya pertukaran sistem berkas secara transparan antara mesin-mesin bebas tersebut. Hubungan yang terjadi di sini didasarkan pada hubungan client server yang menggunakan perangkat lunak NFS server dan NFS client yang berjalan di atas workstation. NFS ini didesain agar dapat beroperasi di lingkungan ataupun jaringan yang heterogen yang meliputi mesin, platform, sistem operasi, dan arsitektur jaringan. Nah, jika misalnya terjadi sebuah pertukaran sistem berkas antara server dan klien, maka pertukaran sistem berkas yang terjadi di sini harus dipastikan hanya berpengaruh pada tingkat klien dan tidak mempengaruhi sisi server, karena server dan klien adalah mesin yang berbeda dan sama-sama bebas. Untuk itu, mesin klien harus melakukan operasi mount terlebih dahulu agar remote directory dapat diakses secara transparan. Baik, sekian pembahasan dari kelompok kami. Terima kasih.